Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang paragraf dengan anggota saya sendiri, Suci Apriyantika, Olivia Azura Agustin, Rizal Muiz Fauzan, Wida Awangsi, dan Mutiara Habibah. Pengertian paragraf. Paragraf adalah rangkaian kata yang saling menghubungkan, membentuk gagasan yang berisi informasi atau ide pokok dengan cara penulisannya yang sedikit menjorok ke bagian dalam, yang memiliki fungsi sebagai pembuka dan penutup dalam tulisan. Alinea adalah nama lain dari paragraf. Jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada 6. Yang pertama, paragraf lantas. Paragraf lantas ini terdapat di awal pembukaan suatu tulisan. Yang kedua, ada paragraf rampat. Paragraf rampat terdapat pada akhir tulisan setelah didahului dengan serangkaian rincian. Yang ketiga, ada paragraf rincian. Paragraf rincian ini tidak memiliki pernyataan pokok. Seluruh isi paragraf rincian terdiri hanya atas pernyataan rincian saja. Yang keempat, ada paragraf tanya. Paragraf tanya ini biasanya dibuka dengan pertanyaan. Paragraf tanya biasanya menunjukkan pokok bahasan sebagai peralihan dari bahasan yang satu ke bahasan berikutnya. Yang kelima, ada paragraf terbagi. Paragraf terbagi ini ada 2 bentuk, yaitu paragraf bentuk dan paragraf gagasan. Paragraf bentuk itu paragraf yang tampak dan terpisah-pisah, sedangkan paragraf gagasan itu membentuk kesatuan gagasan. Dan ini jenis yang terakhir, yaitu paragraf berisi bahasan pokok. Selanjutnya ada pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf itu ada 7. Yang pertama, pola runtunan ruang dan waktu. Yang kedua, pola susunan sebab akibat. Yang ketiga, pola susunan perbandingan. Yang keempat, susunan ibarat. Yang kelima, ada pola susunan daftar. Yang keenam, ada pola susunan contoh. Dan yang terakhir, ada pola susunan bergambar. Struktur paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama terdiri atas satu kalimat saja. Biasanya, kalimat utama memiliki ciri-ciri paragraf seperti 1. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. 2. Berupa kalimat sempurna yang bisa berdiri sendiri. 3. Memiliki arti yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. 4. Dapat terbentuk tanpa perlu kata sambung. Sedangkan kalimat penjelas terdiri atas beberapa kalimat. Ciri-cirinya seperti 1. Tidak dapat berdiri sendiri. 2. Kalimat tersebut harus dijelaskan oleh kalimat lain untuk mengetahui maknanya. 3. Biasanya memerlukan kata sambung. 4. Isinya berupa perincian, keterangan, contoh, dan data lain yang mendukung kalimat utama. Selanjutnya tentang fungsi paragraf. Jadi ada beberapa fungsi dari sebuah paragraf, diantaranya yaitu untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Selain itu juga paragraf berfungsi untuk memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil dan mengekspresikan gagasan tertulis dalam bentuk suatu pikiran yang tersusun logis dalam satu kesatuan. Dan juga fungsi lain dari paragraf ini adalah untuk memudahkan pengendalian variabel dalam karangan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang disusun secara logis dan di dalamnya terdapat suatu ide pokok, serta di antara kalimatnya saling terhubung dalam sebuah karangan. Untuk membuat paragraf yang baik dan benar, kita perlu mengetahui topik yang akan dibahas, mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik, dan berbagai struktur serta aturan dalam penulisan paragraf.
Paragraf yang baik dan benar harus mempunyai suatu pemulaan, suatu bagian tengah, dan suatu penutup. Fungsi dari sebuah paragraf sendiri untuk membantu pembaca memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Dengan adanya paragraf dapat membantu penulis mengekspresikan gagasannya melalui kalimat yang disusun menjadi kesatuan ide pokok. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.